Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Tentu kita masih ingat kemarin seminggu yang lalu publik dikejutkan tiba-tiba ada sebuah rilis dari organisasi internasional, tepatnya Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM kalau di Indonesia, yang bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Pada tanggal 31 Desember di penghujung tahun ya, 31 Desember 2020, OCCRP merilis laporan yang menobatkan mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo, apalagi salah satu tokoh terkorup di dunia, namun laporan tersebut telah dihapus dan OCCRP juga telah memberikan klarifikasi terkait proses penobatan tersebut. OCCRP menjelaskan dalam klarifikasinya bahwa penobatan ini didasarkan pada nominasi yang diterima dari masyarakat, lembaga, dan media di seluruh dunia. Salah satunya semua sudah tahu siapa di Indonesia, yakni Tempo, dan juga mungkin bagi para pegundal pembenci Pak Jokowi, pecundang yang sebenarnya mereka maling, sekarang tidak maling, dan maling ini masih belum tertangkap saja. OCCRP mengakui bahwa tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan Joko Widodo dalam korupsi untuk keuntungan pribadi selama masa kepemimpinan. Dalam klarifikasinya, OCCRP menyatakan bahwa nominasi tersebut lebih didorong oleh persepsi publik dan kritik dari kelompok masyarakat sipil serta para ahli yang menilai pemerintahan Joko Widodo telah melemahkan lembaga anti korupsi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Jokowi juga menerima kritik karena dianggap merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan di Indonesia demi kepentingan politik putranya Gibran Rakabuming Raka. Tapi ini lebih banyak disuarakan oleh orang-orang yang sakit hati, yang tidak bisa move on, yang karena kalah dalam pertarungan politik. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa laporan tersebut tidak didasarkan pada bukti konkret, melainkan pada persepsi dan kritik yang berkembang di masyarakat. Kami mengajak semua pihak untuk tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Kami juga ingin mengingatkan bahwa penyebaran fitnah dan kebencian terhadap seseorang tanpa dasar yang kuat adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan. Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan keadilan dalam menyampaikan informasi, serta menghormati hak-hak setiap individu, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarga. Tapi bagi para pembenci yang rusak moralnya, adabnya, mungkin semua sudah tahu, mereka itu tokoh masyarakat dulunya, tapi yang klaim bahwa dia tokoh masyarakat itu ya nggak tahu. Lihat aja, Amin Rais sudah di penghujung usianya, sudah senja, sudah hampir memasuki bab gelap, tapi tetap otaknya, pikiran hatinya dari rasanya seperti tidak menunjukkan bahwa orang ini adalah dulu dianggap sebagai tokoh masyarakat, tapi
karena kepentingannya, karena keinginannya yang tidak tercapai, akhirnya moralitasnya tidak bisa dijadikan tuntunan, malah sekarang menjadi tontonan. Benar-benar biadab benar. Saya tidak perlu harus nanggung-nanggung saya ngomong, tidak perlu saya harus pakai satu tutupi, saya buka. Maling, ya tetap saya ngomong maling. Negara yang katanya negarawan, tokoh masyarakat, gelasnya banyak, tapi mereka telah menunjukkan. Dengan begitu, ini memberikan gambaran berarti selama ini orang-orang ini sebenarnya perilaku dan wataknya, karakternya yang seperti itu. Ya untungnya sekarang ini di dalam era digitalisasi semua rekam jejak digital tidak bisa dihilangkan, dan karakter itu pasti akan terungkap, terekspos dengan sendirinya, ditutupi, dikemas apapun. Mau tiap bulan umroh, mau tiap tahun naik haji, kalau hasilnya nyolong, maling, tetap saja maling. Banyak kan yang terjadi. Ini masih ditutupi aib-aib semua ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, masih ditutupi. Tapi ketika sudah dibuka, kalau waktu dan alam ini sudah tidak kuat, dan minta Tuhan untuk membongkar, episodenya sudah habis, maka disinilah akan ditelanjangi habis. Gak malu punya gelar seabrek, umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Tuhan dibohong. Ternyata setelah didekuk, maling. Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo, mantan ya, sekarang ini udah era Pak Prabowo, kemarin Pak Jokowi. Presiden Jokowi telah menghadapi berbagai tantangan politik yang tidak mudah. Namun dengan tekad dan komitmen yang kuat, beliau terus berjuang untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jokowi telah menunjukkan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan politik yang tidak beradab. Beliau tetap teguh pada prinsipnya untuk memajukan Indonesia meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan kritik. Di tengah berbagai tantangan, Pak Jokowi tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beliau percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, Pak Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun bangsa. Beliau menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama dalam menghadapi segala tantangan. Meski kerap mendapatkan penghinaan, fitnahan, bahkan perlakuan yang tidak pantas dan tidak beradab, Pak Jokowi tidak pernah membalas, apalagi menyakiti. Hingga sidang purna dari Presiden Indonesia, Pak Jokowi dan keluarganya tetap mendapatkan hinaan dan fitnah. Mengapa mereka tidak punya hati, selalu menyakiti perasaan orang yang sangat baik? Dan jangan lupa, Presiden Jokowi sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Apakah mereka tidak takut dengan balasan yang akan diberikan Tuhan? Karena Tuhan selalu bersama orang-orang yang sangat baik. Pak Jokowi tidak pernah memperdulikan semua yang diterima dengan tidak adil. Pak Jokowi dan keluarganya tetap tersenyum. Namun yang perlu diingat,
ada sisi manusia yang terdalam yang mungkin sangat terluka. Kata pepatah Jawa, Allah, Gusti Allah itu betul salah. Tuhan tidak tidur dan Tuhan mengetahui hamba-hambanya yang selalu menyeru. Maka berhati-hatilah wahai para pembenci dan yang telah menyakiti hati orang-orang yang selalu berserah diri pada Tuhan. Waktu yang akan menjawab dan mengadili. Sudah terbukti dari sekian tahun orang-orang yang membenci Pak Jokowi, yang menghina, bagaimana Pak Jokowi dikatakan anak gerwani, anak PKI, turunan Cina. Saya tidak perlu menyebut nama satu persatu nama, tapi sudah terbukti. Yang katanya dulu mereka teriak-teriak perjuang, ternyata mereka petundang tumbang berkalang tanah, kembali ke habitatnya. Tinggal nunggu. Ntar lagi siapa lagi menyusul satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah hidup kehidupan modern sangat penting bagi kita untuk tidak melupakan esensi dasar dari kemanusiaan, yakni empati, simpati, kepedulian, dan kesadaran. Nilai-nilai ini bukan hanya dasar dari hubungan yang harmonis, tetapi juga fondasi bagi masyarakat yang lebih baik. Musuh utama manusia itu adalah dirinya sendiri. Jika kesadaran diri dan rasa memiliki sudah tersisih dan semakin tipis, maka sedikit demi sedikit akan lahir rasa malu yang terkikis. Hanya kebetulan saja ungkapan yang ada dalam hadis, yakni al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian daripada iman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, jika tidak punya malu, berbuatlah sekehendak. Orang-orang yang tidak punya rasa malu pasti akan merendahkan dirinya tanpa sadar sebenarnya dia telah menganiaya dirinya, bahkan tega menyakiti hati orang lain, dan kehidupannya selalu mengalami kegelisahan. Jangan menyakiti orang baik dan berhati-hatilah dengan orang-orang yang diam karena tidak membalas meski disakiti. Sebenarnya alam dan waktu atas izin Tuhan sedang melakukan proses pengembalian setiap perbuatan, dan ingatlah bahwa keadilan dan kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Dengan empati, kita dapat menghargai perspektif yang berbeda dan membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Empati bukan hanya tentang merasakan apa yang orang lain rasakan, tapi juga tentang bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Simpati melibatkan perasaan, kesedihan, atau kegembiraan atas apa yang dialami orang lain. Berbeda dengan empati yang lebih dalam, simpati memungkinkan kita untuk menunjukkan belas kasih dan dukungan emosional. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan hidup ini. Lalu apa yang disebut kepedulian atau peduli? Adalah nyata dari cinta dan perhatian kita kepada orang lain.
Melalui kepedulian kita menunjukkan bahwa kita menghargai kesejahteraan orang lain. Tindakan kecil seperti mendengarkan, membantu, dan memberikan dukungan dapat membuat perbedaan besar. Sedangkan kesadaran diri adalah memahami diri sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan kita sendiri, yang pada gilirannya membantu kita berinteraksi lebih baik dengan orang lain. Mari kita berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan empati, simpati, kepedulian, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Allahu Assalamualaikum.